وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan dari kitab-kitab yang selama ini kita baca dan kita pelajari. Untuk saat ini kita akan kembali melanjutkan kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat kita ambil pelajaran, dapat bermanfaat untuk kita baik dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Apalagi pembahasan mengenai surga dan neraka, dan khususnya karena kita baru membahas tentang masalah neraka, akan membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita ini merasa khawatir ya dengan nerakanya Allah, karena di dalamnya ya banyak terjadi yaitu siksaan-siksaan, azab-azab atau hal-hal yang dapat menyakitkan ya diri kita kelak, aliyadzubillah. Ya, makanya kita berusaha ya meneguhkan keimanan kita, memperbaiki akidah kita, memperbanyak amal-amal soleh kita, menjauhkan diri ya dari perbuatan dosa-dosa. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa terhindar dari nerakanya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Dan sekarang kita bahas pelajaran selanjutnya, yaitu al-matlab at-tasi' indilakul am'a finnar. Kita baca tentang al-matlab at-tasi sekarang, yaitu tentang keterangan yang ke-9 dari aneka jenis siksa di dalam neraka, yaitu indilakul am'a. Indilak itu keluar atau terburai, yaitu al-am'a usus finnar di dalam neraka. Jadi antara jenis siksaan di dalam neraka nanti para penghuninya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, ataupun orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan di antara mereka nanti ada yang ususnya keluar, ususnya terburai dari perut mereka ya di dalam neraka. Nah, ini sebagaimana di dalam dalil-dalil berikut ini. Fi sahihaini an Usamah bin Zaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnari fatandaliku aktabuhu finnar fayudhanu fiha katahnil himar birahahu fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaqulun ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi summa huwa yaduru wa yas'a haulahu kama yadurul himar birahahu. Di dalam dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, dari Usamah bin Zaid ya radhiyallahu anhuma,
Zaid ini adalah anak angkatnya Rasulullah, berarti Usama adalah cucu angkat beliau. Anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, yujau, akan didatangkan, birrajul, seseorang, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi nanti akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa, lalu dia akan dicampakkan, lalu dia akan dilemparkan finnar, ke dalam neraka. Ya ya. Fatan daliqu, lalu terburailah, keluarlah akatabuhu, usus-ususnya, finnar, di dalam neraka. Jadi setelah dimasukkan ke dalam neraka, ya tiba-tiba usus-usus mereka terburai keluar dari perut-perut mereka di dalam neraka. Fayuthanu fiha, lalu kemudian orang ini memutar-mutar, ya, menahan perihnya, menahan sakitnya, menahan penderitaannya, lalu dia memutar-mutar fiha, di dalam neraka, katahnil himar, sebagaimana berputarnya al-himar, keledai, birohau, yaitu di batu penggilingannya, ya. Jadi seperti orang menggiling misalnya, ya katakanlah gandum untuk ditumbuk, ya, supaya menjadi halus. Nah, biasanya ada alat penggilingan, ya. Nah, seperti itu nanti. Jadi orang tersebut ketika dikeluarkan, diburaikan ususnya, dia merasakan kesakitan, dia merasakan perih. Ya, sebagaimana kita juga kalau misalnya dalam kondisi sakit perut, biasanya yang sakit yang luar biasa, biasanya kita akan memegang perut kita, lalu kita meringkuk, ya, kemudian sambil tidur kita kemudian berputar sedikit demi sedikit menahan sakitnya. Nah, apalagi orang ini bukan perutnya sekedar sakit, tapi ususnya keluar, menahan penderitaannya, menahan sakitnya, lalu orang ini kemudian berputar, ya, seperti berputarnya, yaitu seekor himar, keledai, birohahu, yaitu di batu, yaitu penggilingan. Kemudian fayajtami ahlun nar alaihi, lalu kemudian penduduk neraka yang lain berkumpul untuk menemui, menjumpai orang tersebut, ya, karena orang itu berteriak kesakitan, lalu orang-orang melihat bagaimana ususnya terburai, ia menderita, lalu kemudian para penghuni neraka berkumpul, ia melihat orang tersebut, fayakulun, lalu mereka bertanya, hai fulan, wahai fulan, ma sya'nuka, bagaimana kondisimu, apa yang terjadi kepadamu, ma sya'nuka, kenapa kamu, alaysa kunta, bukankah engkau dahulu di dunia, ta'muru, yang menyuruh, yang memerintahkan kami bil ma'ruf, berbuat ma'ruf. Bukankah kamu dahulu di dunia ini yang dahulu menyuruh, ya, kami mengerjakan perbuatan-perbuatan ma'ruf, wa tanhana 'anil munkar, dan melarang, mencegah kami dari perbuatan mungkar. Nah, itu ya. Jadi orang ini, orang yang dikeluarkan ususnya, terburai ususnya, dikenal oleh para penghuni neraka, karena para penghuni neraka adalah orang-orang yang suka berbuat mungkar, orang yang suka berbuat maksiat, dan juga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf. Lalu datanglah si fulan ini menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar. Nah, cuma ajakan seruannya itu tidak berhasil. Tetapi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, kenapa juga bisa masuk neraka? Ini yang menjadi keheranan. Iya, para penghuni neraka, bukankah kamu dahulu di dunia adalah orang yang suka menyuruh kami berbuat ma'ruf dan juga melarang kami dari perbuatan mungkar? Qala, orang itu mengatakan, kuntu amurukum, dahulu memang aku suruh kalian, ya, dahulu aku di dunia amur, menyuruhkum kalian bil ma'ruf, untuk berbuat ma'ruf, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, tetapi wala atih, aku tidak mendatanginya. Aku hanya menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku suruh kalian sholat ke masjid berjamaah, tapi aku sendiri juga tidak datang. Aku suruh kalian berbakti kepada orang tua, tapi aku sendiri tidak berbakti kepada orang tua. Aku suruh kalian bersodakoh, tapi aku sendiri kikir. Aku suruh kalian melakukan ini itu, tetapi aku tidak melakukannya. Nah, itulah pengakuan. Tapi sayang, pengakuan ini nanti adanya di dalam neraka. Ya, tidak ada manfaatnya buat mereka, tapi ini bermanfaat buat kita sekarang. Ya, kemudian juga wa anhakum, dan dahulu aku larang kalian, aku cegah kalian, anil mungkar, dari kemungkaran. Ya,
Aku larang kalian dari melakukan bid'ah, aku larang kalian dari berjudi, aku larang kalian dari merokok, aku larang kalian durhaka sama orang tua, aku larang kalian konsumsi obat-obat terlarang. Pokoknya semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul, aku larang kalian. Tetapi wa'atihi, aku malah mendatanginya, malah aku sendiri mengerjakan atau melakukan perbuatan-perbuatan mungkar tersebut. Alhamdulillah. Jadi ada orang-orang seperti itu. Ya, ada, makanya hukumannya. Ya, azabnya orang yang suka menyuruh orang berbuat ma'ruf tapi dia tidak melakukannya. Dia larang orang-orang berbuat mungkar, dia sendiri malah melakukan kemungkaran itu. Ya, siksaan azabnya adalah ya, diantaranya Allah akan Ia akan mengeluarkan usus-ususnya, dibiarkan ususnya terburai. Ya, dan dia menahan rasa sakit, dia merasakan pedih itu, sehingga dia berguling-guling, sehingga dia berputar-putar, seperti berputar-putarnya himar, keledai di penggilingan. Aliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah, khususnya para dai, orang yang gemar memberikan nasihat, orang yang suka diminta fatwa, orang yang suka memberikan tausiah, orang-orang yang suka berkhutbah Jumat dan yang lain-lainnya. Hati-hati, kita jangan hanya menyuruh orang berbuat ma'ruf tapi kita sendiri tidak melakukannya, atau kita larang orang dari perbuatan mungkar tapi kita sendiri masih suka melakukannya. Aliyadzubillah. Kemudian summa huwa yaduru, kemudian orang itu berputar-putar. Kemudian orang itu berputar-putar, wayasa, dan dia berlari kecil haulaha di sekitarnya, kama yadurul himar, sebagaimana himar, sebagaimana keledai berputar-putar, birohahu, di penggilingan gandum. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari sifat seperti ini. Itu salah satu di antara siksa, azab, hukuman di dalam neraka, yaitu bagi orang yang gemar, ya, bagi orang yang suka menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyuruh orang berbuat ma'ruf, menyuruh orang mengerjakan aturan-aturan agama, tapi orang ini sendiri tidak pernah melakukannya, tidak mengerjakannya. Dan juga orang ini suka melarang orang dari perbuatan mungkar, aneka ragam kemungkaran dia larang. Ya, tetapi dia sendiri masih melakukannya. Jadi kita tidak hanya sekedar beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi mulailah dari diri sendiri. Jadi pada saat kita hendak menyuruh orang berbuat ma'ruf, usahakanlah kita melakukan atau mengerjakan perbuatan ma'ruf terlebih dahulu. Apalagi kita sanggup melakukannya, apalagi kita mampu untuk melakukannya. Sholat berjamaah di masjid misalnya, sholat tepat waktu ke masjid. Kita nyuruh anak-anak kita menyuruh tetangga kita menyuruh kawan-kawan kita untuk sholat ke masjid. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai kerabat, hendaklah kita terlebih dahulu melakukannya. Kita yang harus bergegas. Ya, karena memberikan nasihat itu mudah, mengerjakannya itu berat. Ya, dan berapa banyak orang-orang yang seperti itu, coba. Ya, banyak dai-dai mengajak, mengingatkan orang untuk selalu kembali kepada Islam yang sahih, untuk selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Buktinya gimana? Ketika ada perbedaan, ketika ada perselisihan dengan kelompok lain misalnya, atau dengan ustadz yang lain misalnya, kebanyakan di antara mereka itu berpegang teguh ya dengan pendapatnya, ya dengan pendapatnya sendiri, dan menyalahkan kelompok lain. Seperti itu contohnya. Banyak kita dengar ya kajian-kajian yang mengajak ya orang untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah, kepada Al-Quran dan hadis kalau ada perbedaan atau perselisihan, tapi pada prakteknya mereka tidak demikian. Dan banyak lagi yang lain contoh-contohnya. Ya, jadi diingatkan, ini adalah merupakan salah satu di antara hukuman, siksaan bagi penghuni neraka, dan ini khususnya bagi orang yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar, orang yang suka berdakwah, orang yang suka memberikan nasihat, orang yang suka berceramah atau berkhutbah, atau yang seperti itu. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surat As-Saff, surat ke-61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini tidak layak bagi seorang yang mengaku beriman, tidak pantas bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Lima takulun, kenapa kalian mengatakan, mengucapkan, mengajak orang, ya, atau melarang orang dari sesuatu, malah taf'alun, apa yang kalian sendiri tidak melakukannya. Kenapa kamu suruh orang sholat berjamaah, tapi kamu tidak mau berjamaah? Tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Kenapa kamu larang orang dari mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi ternyata ucapanmu tidak sesuai dengan perbuatanmu. Kamu masih melakukan perbuatan-perbuatan yang kamu larang tersebut. Ini teguran Allah kepada orang-orang yang mengaku beriman. Makanya kalau kita sebagai seorang mukmin, kita memang ingin menjadi orang mukmin, maka perhatikan sebelum kita mengucapkan, minimal kita melakukannya. Kecuali kalau amalan tersebut memang belum mampu kita kerjakan. Misalnya kita mengajak orang untuk menunaikan ibadah haji misalnya, tapi kita tidak punya kemampuan dari sisi harta misalnya, ya, maka tidak mengapa. Bukan kita menolak kewajiban menunaikan ibadah haji karena kemampuan kita belum ada, ya, atau apalagi yang lain. Ya, kita bacakan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi agar kita mengerjakan ini, mengerjakan itu sebagaimana yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Tetapi karena memang kita belum mampu melakukannya, maka kita tidak melakukannya. Bukan karena kita tidak mau, tapi karena memang kita belum mampu. Ya, yang penting bagi kita adalah sebagaimana surat Shaf ini, bahwa jangan kita mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu, menasehati sesuatu, menyampaikan sesuatu, ya, lalu kita sendiri tidak melakukannya. Dan kata Allah lagi, kabura maqtan 'indallah, amat besar kemurkaan, amarah, kebencian indallah di sisi Allah, antakulu, bahwa kalian mengucapkan, bahwa kalian mengatakan, kalian menyampaikan, mala taf'alun, apa saja yang kalian tidak kerjakan. Allah marah, bukan sekedar marah, besar marah Allah kepada orang yang hanya bisa menasehati, kepada orang yang hanya bisa berucap, kepada orang yang hanya bisa berdakwah, kepada orang yang hanya bisa mengajak, tetapi dia sendiri tidak melakukannya kalau itu perintah, ya, atau dia tidak melakukan, meninggalkan suatu perbuatan karena dia sudah melarangnya itu. Ya, jadi Allah sudah mengingatkan, kalau kita beriman, jangan berbicara, jangan berkata, jangan berucap, jangan menyampaikan sesuatu, jangan mendakwai sesuatu, ya, padahal kita tidak mengerjakannya. Ya, nah itu. Jadi hati-hati. Dan makanya di antara hadis yang menjadi dasar bagi kita, yaitu adalah hadis, ya, tentang hukuman, azab, siksaan, ya, bagi orang yang dia menyuruh-nyuruh orang berbuat ma'ruf, menyuruh-nyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak melakukannya, atau dia melarang-larang, mencegah-cegah orang dari perbuatan mungkar, dia sendiri masih melakoninya, masih mengerjakannya. Aliyadzubillah. Ya, semoga Allah menjauhkan diriku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, kerabat-kerabatku semuanya, ya, dari perilaku yang seperti ini. Ya, karena siksaannya luar biasa, ya, sangat menyakitkan. Ya, sekali lagi, kita seandainya kita saja sakit perut atau lambung kita bermasalah, ya, maka kita akan merasakan kepedihan dalam perut kita. Bahkan berapa banyak orang-orang yang karena lambungnya sakit, dia sangat menderita sampai dia dirawat di rumah sakit. Ya, bahkan dari penyakit lambung ini akan membawa penyakit-penyakit yang lain. Dan bahkan berapa banyak penyakit-penyakit lambung yang diderita oleh seseorang di muka bumi ini menghantarkannya kepada kematian. Coba, berat sekali penyakit ini. Itu baru dunia. Ya, bagaimana ini di akhirat nanti, sakitnya luar biasa, bukan hanya menahan dalam arti, tapi kemudian ususnya keluar. Ususnya terburai. Keluar, dia menyeret-nyeret ususnya itu di tanah. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah juga mengingatkan kepada kita agar kita jangan hanya pandai menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, tapi kita sendiri melupakan diri kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Atamuruna, mengapa kalian menyuruh annas manusia? Mengapa kalian menyuruh orang bilbiri untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bilbiri untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan,
sedangkan tansawna kalian melupakan anfusakum diri kalian sendiri. Wa antum sedangkan kalian tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Nah, ini adalah Bani Israel. Ini adalah orang-orang Yahudi. Menyuruh orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Menyuruh orang untuk mengerjakan kebaikan A, kebaikan B, kebaikan C, dan seterusnya. Tetapi mereka itu atau orang-orang tersebut melupakan dirinya. Artinya dia sendiri tidak melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disarankan, sebagaimana yang dikatakan, sebagaimana yang disampaikan kepada orang. Ya, sedangkan kalian yang menyuruh itu, yang mengajak itu, yang menyampaikan itu suka membaca Alkitab. Artinya tahu dasar-dasar melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, jadi ini Allah menegur. Ya, jadi ini juga menunjukkan akan selalu ada orang-orang yang bersikap dan bersifat seperti ini. Menyuruh kebaikan, tapi dia tidak mau melakukannya. Melarang orang dari berbuat mungkar, tapi dia sendiri melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Akan selalu ada. Ya, baik itu dari ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, termasuk juga dari kita kaum muslimin. Kita akan jumpai ada ustadz-ustadz, khotib-khotib, ya, mubaligh, ya, atau siapapun mereka, kiai-kiai, habib-habib, gemar menyuruh orang melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi bisa kita perhatikan, mereka sendiri tidak melakukannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Inilah jenis siksaan yang pertama, ya, yaitu keluarnya, terburainya usus, ya, dari perut-perut, ya, dari para penghuni neraka. Ya, nah, kemudian siksaan atau azab terburainya, keluarnya usus itu bukan hanya menimpa, bukan hanya diberikan kepada orang yang pandai berbicara lalu tidak mengamalkannya, tetapi juga ada, ya, dari sisi yang lain. Wa minal ladina yajurruna am'ahum finnar, Amr bin Luhai. Ya, jadi di antara orang-orang yajurruna, wa min, dan di antara alladzina orang-orang yang yajurruna menyeret, menghela, am'ahum usus-usus mereka, finnar di dalam neraka adalah Amr, ya, ibnu Luhai bin Luhai. Jadi di antara yang Nabi sudah saksikan, yang Nabi pernah lihat di dalam neraka, ada orang, ya, di dalam neraka itu, ya, dia terburai ususnya, keluar ususnya, lalu menyeret-nyeret ususnya sambil berjalan, menahan kepedihan, merasakan rasa sakit. Itu namanya adalah Amr bin Luhai. Wa huwa awwalu, dan dia adalah orang yang pertama-tama, wa huwa awwaluman, dan dia adalah orang yang pertama-tama ghayyara, merubah dina, yaitu kepercayaan, yang merubah agama al-Arab, orang Arab. Ya, jadi kepercayaan, ya, orang Arab pertama kali salah satu dirubah oleh Amr bin Luhai. Waqad, dan sungguh-sungguh ra'ahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya, ya, juruk, yaitu menyeret, kosbatan, yaitu usus, ya, atau kosbahu ususnya, finnar di dalam neraka. Jadi sungguh-sungguh Rasulullah SAW telah melihat Amr bin Luhai ini menyeret ususnya finnar di dalam neraka. Fafi, maka di dalam sahih Muslim an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Amr bin Amirin al-Khizai yajuru qasbahu finnar wa kana awwalu man sayyabas sawaib. Ya, jadi di dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku pernah melihat Amr bin Amir al-Khizai, ya, juru, dia menyeret, ya, dia menghela qasbahu ususnya finnar di dalam neraka. Wa kana, dan adalah dia awaluman, orang yang pertama-tama sayyaba as-sawaib, yaitu yang membebaskan sawaib, yaitu saibah, yaitu hewan unta. Ya, jadi dia adalah Amr bin Luhai atau Amr bin Amir al-Khizai, ini adalah orang yang pertama-tama, yaitu membebaskan unta karena suatu sebab.
ya di mana unta itu tidak boleh diambil susunya, tidak boleh ditunggangi, dan juga tidak boleh disembelih untuk dikonsumsi dagingnya. Ya, apa sebabnya nanti kita lihat. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Jalla wa'ala ya sudah melarang kepada kita untuk mengambil tradisi atau kebiasaan adat-adat yaitu jahiliyah. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 103 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala hamin walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma tidaklah ja'ala menjadikan, tidaklah Allah mensyariatkan, ma tidaklah ja'ala menjadikan atau mensyariatkan Allahu Allah min dari atau adanya atau berupa yaitu bahirah, dan tidak juga saibah, dan juga tidak wasilah, dan tidak juga ham. Ya. Jadi yang namanya bahirah, ya, maksud daripada bahirah adalah unta betina yang telah beranak, ya, atau yang telah melahirkan 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya. Jadi ketika ada unta betina, di mana unta betina ini sudah melahirkan yaitu 5 anak dan jantan, maka setelah melahirkan yang kelima, lalu unta itu dikasih tanda, yaitu dicoak, ya, dibelah kupingnya, ya, dan tidak boleh lagi ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya itu. Ya, jadi ya menjadi dianggap sebagai unta yang ya memiliki keutamaan. Nah, itu. Dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau kita kan nggak ada unta, atau mungkin yang sejenisnya, kita ada barangkali sapi atau kemudian kerbau atau kambing atau domba misalnya diperlakukan seperti itu, maka perlakuan sebagian orang tidak menjadikan binatang itu menjadi ya istimewa. Tetap dia hewan yang boleh dimanfaatkan. Ya. Sedangkan yang namanya saibah di sini, wala saibah dan tidak juga saibah. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahilah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya ia menjadi saibah bila maksud atau perjalanan berhasil atau selamat. Jadi ketika misalnya ada orang misalnya hendak melakukan safar ke satu tempat, ya, lalu dia bernazar, nanti kalau perjalanan saya pulang pergi pulang itu selamat, kalau perniagaan itu mendapatkan untung, maka unta yang saya tunggangi dia menjadi unta saibah misalnya. Maka ternyata perjalanannya benar, sesuai, dan mendapatkan untung. Kalau safarnya itu untuk niaga misalnya, maka begitu sampai rumah, nanti unta itu dikatakan sebagai unta saibah. Ya, dia dibebaskan pergi, tidak boleh diganggu, tidak boleh lagi diternak, tidak boleh lagi ditunggangi, tidak boleh lagi diambil susu kalau itu betina, tidak boleh lagi dikonsumsi. Udah, jadi unta bebas. Nah, itu yang pertama kali yang membuat aturan, yang membuat syariat saibah ini adalah Amr bin Luhai. Ya. Makanya dia adalah yang merubah tradisi yang asalnya tidak ada saibah, tidak ada. Ya, asalnya tidak ada. Makanya dia pertama kali merubah yaitu agama, kepercayaan, tradisi orang-orang Arab asal itu tidak ada. Tapi dia buat begitu. Sehingga kemudian menjadi tradisi dan berkembang seterusnya sampai zaman kepada Rasulullah SAW dan turunnya ayat ini. Ya, jadi kita mungkin banyak ya orang-orang yang mengembangkan tradisi atau adat tersebut. Ya. Cuma dalam bentuk yang lain, bukan unta, mungkin ya kambing atau apa. Sekarang saja kita jumpai ada hewan-hewan yang disucikan di tempat kita, di mana kematiannya aja dianggap seperti manusia, dikafani misalnya. Ya, bahkan dianggap hewan suci. Nah, itu adalah merupakan perilaku yang mengikuti yaitu tradisi jahiliyah.
Nah, sedangkan wasilah ya adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan itu disebut wasilah, tidak disembelih dan akan diserahkan kepada berhala. Nah, jadi kalau misalnya ada domba ya beranak lalu lahir 2 ekor serupa ya jantan dan betina kebetulan, maka yang jantan tidak boleh disembelih tapi dipersembahkan untuk berhala. Kemudian sedangkan ham, wala hamin dan ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat ya karena telah dapat yaitu membuntingkan unta betina 10 kali. Jadi unta jantan yang berhasil ketika dikawinkan dengan betina mampu ya membuat unta betina itu hamil 10 kali ya. Perlakuan terhadap bahirah, saibah, wasilah dan ham ini adalah kepercayaan dari orang-orang atau kaum Arab jahiliyah. Nah itu. Ya, nah jadi kita ambil di sini adalah tentang saibah, sayyabas sawaib, yaitu melakukan syariat, aturan akan saibah. Dan Nabi melihat bahwa yang melakukan, yang membuat aturan saibah ini, yaitu Amr bin Luhai, ya dia Nabi lihat di dalam neraka sedang menyeret ususnya yang terburai yang keluar dari perutnya. Nah itu, jadi keluarnya usus, terburainya usus ya dari perut seseorang itu bukan hanya diberikan, bukan hanya diperlakukan, bukan hanya disiksakan kepada orang yang hanya mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan dia tidak melakukannya, melarang orang dari perbuatan mungkar tapi dia malah melakukan, bukan hanya itu. Tapi ketika ada orang ya yang memprakarsai, yang membuat-buat suatu yang bertentangan dengan ajaran agama karena ini adalah merupakan tradisi-tradisi ya seperti saibah misalnya, itu juga adalah merupakan penyebab seseorang itu diazab dalam neraka, yaitu dengan dikeluarkannya, diburaikannya usus ya orang tersebut, aliyadzubillah. Dan ini sangat mengerikan. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari mendapatkan hukuman seperti itu. Dan yang paling penting bukan hanya berlindung saja, tetapi kita juga berusaha menjauhi amalan-amalan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan menggiring, yang akan menyebabkan kita diazab ya dengan azab yang seperti ini, alhamdulillah. Makanya kita berusahalah semaksimal mungkin ya agar kita terhindar dari berbagai macam jenis daripada azab neraka. Semua azab neraka wajib kita jauhi, wajib kita hindari, dan kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita dijauhkan, dilindungi dari azab neraka. Ya mudah-mudahan sekali ulang ini bisa memberikan motivasi, ini adalah pencerahan bagi kita agar kita terhindar yaitu dari azab neraka. Jadi pada keterangan ke-9 ini yaitu berbagai jenis yaitu azab di dalam neraka ya yaitu adalah keluarnya, terburainya usus para penghuni neraka di dalam neraka. Dan ini sebagaimana diterangkan dalam dalil adalah orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf tapi dia tidak melakukannya, dan melarang orang dari perbuatan mungkar tetapi dia melakukannya. Dan yang lain adalah bahwa orang yang terburai ususnya ini juga adalah orang yang bernama Amr bin Luhai ya, yaitu karena dia adalah orang yang pertama-tama melakukan syariat, membuat aturan tentang saibah ya, yaitu aturan berkenaan dengan masalah unta. Ketika ada orang bernazar karena hendak melakukan suatu safar atau hendak melakukan suatu kegiatan, kalau berhasil nanti dia akan menjadikan seekor unta atau unta yang dibawanya itu ya sebagai unta saibah, di mana unta saibah dibiarkan bebas, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dikendarai, tidak boleh diambil susunya kalau itu unta betina, dan tidak boleh yaitu disembelih, dikonsumsi dagingnya. Ya, inilah merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam agama kita. Hindarilah sambil kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari aneka jenis siksa dalam neraka. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dapat memberikan faedah pelajaran buat kita supaya kita semakin semangat ya untuk menjauhi amalan-amalan yang dapat menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Ini dulu yang bisa kita pelajari, yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan berfaedah. Insya Allah kita akan lanjut pada kajian selanjutnya.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم